Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Plat H YouTube channel. Kali ini, Susilo Plat H Mobil Vlog, berada di Jalan Deandes Pantura, Sarang Rembang Jawa Tengah, sambil merekam situasi sekitar jalan raya, aktivitas para pengguna jalan raya, menggunakan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2, dan kendaraan roda 4 atau mobil. Serta kepadatan lalu lintas, jalur sibuk ini menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga arah sebaliknya, tanpa kendaraan berat truk yang mengangkut barang, melintasi jalan raya Pantura ini, untuk menjalankan aktivitas rutin sehari-hari, sebagai alat transportasi, yang masih tetap membutuhkan, bahan bakar minyak atau BBM. Saat ini terekam kamera, tentang aktivitas pembangunan trotoar dan drainase, saluran air, di sekitar pinggir sisi jalan. Trotoar, diserap dari bahasa Belanda, trotoir, atau disebut juga, pematang jalan adalah jalur pejalan kaki, yang umumnya sejajar dengan jalan, dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, untuk menjamin keamanan pejalan kaki, yang melintas di pinggir jalan. Yang dimaksud dengan trotoar adalah, bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk, pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan, dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar, dengan jalur lalu lintas kendaraan. Para pejalan kaki, berada pada posisi yang lemah, jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di pinggir jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki, dan pengaduan atau permintaan masyarakat. Penempatan trotoar, fasilitas pejalan kaki, berupa trotoar ditempatkan di daerah perkotaan secara umum, yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap. Daerah yang memiliki aktivitas kontinu yang tinggi, seperti misalnya jalan-jalan di pasar, dan pusat perkotaan. Lokasi yang memiliki kebutuhan atau permintaan yang tinggi, dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bus, dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga. Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan atau gelanggang olahraga, dan masjid. Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase, yang telah ditutup dengan pelat beton, yang memenuhi syarat. Trotoar pada perhentian bus, harus ditempatkan berdampingan atau sejajar, dengan jalur bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan, atau di belakang halte. Kegunaan trotoar. Trotoar memainkan peran penting, dalam transportasi, karena menyediakan jalur yang aman, bagi orang untuk berjalan di sepanjang jalan, yang terpisah dari lalu lintas bermotor dan berkendara. Trotoar membantu keselamatan jalan, dengan meminimalkan interaksi antara pejalan kaki, dan lalu lintas bermotor. Trotoar biasanya berpasangan, satu di setiap sisi jalan, dengan bagian tengah jalan, untuk kendaraan bermotor. Lingkungan. Trotoar memiliki efek, pada pengurangan jarak tempuh kendaraan, dan emisi karbon dioksida. Sebuah studi tentang investasi trotoar, dan transit di lingkungan Seattle, menemukan pengurangan perjalanan kendaraan sebesar 6 hingga 8% dan pengurangan emisi CO2 sebesar 1,3 hingga 2,2%. Keselamatan lalu lintas.
Penelitian yang dilakukan untuk Departemen Transportasi Florida, yang diterbitkan pada tahun 2005, menemukan bahwa di Florida, faktor pengurang kecelakaan digunakan untuk memperkirakan pengurangan kecelakaan yang diharapkan selama periode tertentu, yang dihasilkan dari pemasangan trotoar rata-rata adalah 74%, penelitian di University of North Carolina untuk US. Department of Transportation menemukan bahwa ada atau tidaknya trotoar dan batas kecepatan merupakan faktor signifikan dalam kemungkinan kecelakaan kendaraan atau pejalan kaki. Kehadiran trotoar memiliki rasio 0,118, yang berarti kemungkinan kecelakaan di jalan dengan trotoar beraspal adalah 88,2% lebih rendah daripada jalan tanpa trotoar. Ini tidak boleh diartikan bahwa memasang trotoar akan mengurangi kemungkinan kecelakaan pejalan kaki atau kendaraan bermotor sebesar 88,2% di semua situasi. Namun, keberadaan trotoar jelas memiliki efek menguntungkan yang kuat dalam mengurangi risiko kecelakaan pejalan kaki atau kendaraan bermotor yang berjalan di sepanjang jalan. Studi ini tidak menghitung kecelakaan yang terjadi saat berjalan melintasi jalan raya. Ada atau tidak adanya trotoar adalah salah satu dari 3 faktor utama yang mendorong pengemudi memilih kecepatan yang lebih rendah dan aman. Faktor kesehatan. Karena penduduk yang tinggal di lingkungan dengan trotoar cenderung lebih rutin berjalan kaki, mereka cenderung memiliki tingkat penyakit kardiovaskular, obesitas, dan masalah kesehatan lain yang lebih rendah, atau masalah kesehatan lain yang terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Selain itu, anak-anak yang biasa berjalan kaki ke sekolah terbukti memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik. Sebagai ruang sosial, beberapa trotoar dapat digunakan sebagai ruang sosial dengan kafe tepi jalan, pasar, atau musisi jalanan, serta untuk parkir berbagai kendaraan termasuk mobil, sepeda motor, dan sepeda. Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem air di bidang tata ruang. Dalam lingkup rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingan. Dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur aliran air, untuk mencegah genangan air dan banjir. Drainase juga bagian dari usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dengan menggunakan bantuan sumur resapan. Jenis drainase berdasarkan sejarahnya. Ada 2 jenis drainase berdasarkan sejarahnya, yaitu 1. Drainase alami, natural drainage. Drainase ini terbentuk secara alami, biasanya terbentuk karena gerakan air akibat gravitasi bumi. Fenomena alam tersebut akhirnya membentuk jalur aliran air yang berfungsi secara permanen tanpa adanya bangunan-bangunan pendukung seperti gorong-gorong maupun beton. 2. Drainase buatan, artificial drainage. Drainase yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Drainase jenis ini membutuhkan beberapa tambahan bangunan pendukung, seperti pipa dan gorong-gorong. Jenis drainase berdasarkan fungsinya. 1. Single purpose. Drainase single purpose dibangun khusus untuk mengalirkan satu jenis air pembuangan saja. Misalnya,
Drainase khusus untuk mengalirkan air hujan saja. 2. Multipurpose. Kebalikan dari single purpose, drainase multipurpose dapat digunakan untuk mengalirkan beberapa jenis air pembuangan. Baik dialirkan dalam bentuk air campuran, maupun dialirkan secara bergantian. Drainase di suatu wilayah perumahan merupakan contoh pembangunan drainase multipurpose. Ini lantaran saluran airnya dapat digunakan untuk menyalurkan air hujan dan limbah rumah tangga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.